Terhasut strategi setan, Anas Urbaningrum sentil SBY, tidak elok bikin kegaduhan. Akibat dari headline news yang membahas bocoran putusan Mahkamah Konstitusi MK, tiba-tiba muncul SBY di belahan dunia tweet. Kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono ini semakin seru, sebab sebelum muncul SBY ada Mahfud MD yang sedang mengajari Denny Indrayana soal rahasia putusan yang belum diketuk palu. Susilo Bambang Yudhoyono datang dengan gaya lama, seperti biasa, sok lebih baik dan penuh pencitraan dengan beberapa poin. Kalau nggak salah ada 10 poin. Setelah itu Susilo Bambang Yudhoyono berulah memaparkan poin pertama. Muncullah si penantang, tunggu beta balik. Siapa lagi kalau bukan Anas Urbaningrum. Poin pertama SBY ini ada sedikit memanasi keadaan dan memanaskan suasana hatinya sendiri, sebab ia sendiri yang khawatir atas kelangsungan partai yang ia dirikan tanpa sebuah sebab, serta hanya ingin terkesan terzolimi saja. Biasalah, itu jurus ala SBY banget. SBY menyampaikan bahwa ia sangat tertarik dengan Prof. Denny Indrayana jika informasi bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup oleh MK dalam pemilu 2024. SBY juga mengaitkan dengan proses PK yang sementara diajukan oleh Muldoko di MA. SBY seakan-akan sedang meramal bahwa Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Muldoko hanya karena celotehan Denny Indrayana. Anas lantas menasihati SBY untuk lebih baik menunggu hasil putusan dulu. Wah, ini tanda rukun atau sengaja mengajak ribut nih? Lebih baik tetap menunggu bunyi persisnya putusan MK secara lengkap dan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya, termasuk kapan akan diberlakukan putusan tersebut, tulis Anas Urbaningrum menanggapi SBY. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Denny Indrayana dengan sengaja membangun opini lingkaran setan bagi pemerintah. Kesannya seakan-akan bahwa MK dalam settingan pemerintah. Apalagi putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK telah ketuk palu. Tinggal Denny dan anggota tambal ban lainnya memoles agar kesannya pemerintah kali ini sangat sadis dan frontal. Lihat saja, tak kemudian dengan pendapat SBY yang langsung ditampar keras oleh Anas Urbaningrum karena SBY sudah masuk dalam lingkaran setan yang dibentuk oleh Denny. Perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009. Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada chaos politik. Jadi lebih baik Pak SBY Yudhoyono tidak bicara chaos terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja, tulis Anas Urbaningrum menanggapi cuitan SBY. Bagaikan tamparan plak buat SBY. Sungguh kasihan. Dari sini kita sadari betul bahwa semua pihak harus memetakan keadaan secara teliti. Jika tidak, maka salah satu akan tumbang antara pihak yang terjebak atau dijebak. Nah, ada juga yang namanya Said Didu. Setiap keluarnya hasil survei selalu saja ia keberatan. Contoh hasil survei tentang pemilih kritis lebih banyak memilih Ganjar. Said Didu tidak mau dan menganggapnya tak masuk akal. Menurut dia, bagaimana bisa yang kritis memilih pilihan yang dipilihkan pemerintah? Loh, kan itu pilihannya. Kenapa kamu yang tentukan, Pak Didu? Bapak sehat kan, Pak Didu? Kurang apa lagi nih? Yang harus masuk surga mereka. Putusan MK harus sesuai kemauan mereka. Hasil survei harus masuk ke akal mereka yang penuh kedengkian itu. Sungguh kadrun koalisi 8 triliun. Lantas apa lagi? Oh, lupa neraka. Kalian bagi ke siapa? Pasti kami ya. Emang situ Tuhan. Itulah kualitas kadrun koalisi 8 triliun. Begitulah kura-kura. Artikelnya dari show.com ditulis oleh Ertuni. Bagaimana menurut Anda?